Presiden Iran. Saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama dengan Hikmahanto Juwana, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Prof. Hikmahanto Juwana. Apa kabar? Sehat? Selamat siang, saya sehat, Gracia. Oke, Terima kasih. baik. Prof, hari ini kita mendengarkan kabar bahwa Presiden Iran ditemukan tewas dalam kecelakaan, begitu. Apa yang bisa Prof. Hikmahanto baca dari serangkaian peristiwa hari ini? Ya, yang pasti kita semua harus menunggu apa penyebab. Tentu dari pihak otoritas di Iran akan melakukan berbagai penyelidikan terkait dengan jatuhnya helikopter ini. Nah, ini yang kita tidak bisa melakukan spekulasi ataupun melakukan hal-hal yang katakanlah dari jauh kita sulit untuk menentukan. Yang pasti adalah apapun itu jangan sampai kita eh, prematur dalam membuat kebijakan, prematur dalam membuat analisis atas apa yang terjadi. Memang seperti tadi dikatakan oleh Saudari Gracia bahwa ada spekulasi-spekulasi bahwa ini terkait mungkin dengan hubungan Iran dengan Israel. Lalu kemudian kemarin ada serangan dari Israel ke Iran dan kemudian juga ada balasan dan kemudian dibalas oleh Israel kembali. Tapi sekali lagi kita belum bisa melakukan hal-hal yang konklusif sebelum dari pihak Iran melakukan penyelidikan atas kecelakaan yang terjadi. Apakah ini kecelakaan benar-benar penyebabnya adalah mungkin manusia atau malfungsi dari helikopter. Memang banyak yang mengatakan bahwa ini kan ada iring-iringan helikopter. Jadi helikopter itu membawa presiden dan juga ada perdana menteri atau juga mungkin menteri luar negeri, tetapi mereka tidak dalam satu helikopter. Nah, kemudian jatuh, lalu kemudian pertanyaannya adalah jatuhnya itu apakah kenapa misalnya beberapa helikopter yang jatuh. Sekali lagi, apakah ini karena masalah cuaca atau apa? Kita masih belum bisa melakukan eh, apa hal yang definitif lah ya, apa penyebab dari kecelakaan. Oleh karena itu, menurut saya langkah bijaknya kalau kita mendengar nantinya dari otoritas di Iran eh, apa yang sebenarnya terjadi. Demikian. Oke, baik. Memang kita masih terus mengumpulkan update informasi, Pak, dan juga teman-teman liputan MCTV terkait dengan penyebab dari jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran. Dan sampai saat ini pun kami masih terus memantau perkembangan informasinya. Pak Hikmah, yang ingin saya tanyakan kembali, bagaimana Anda melihat Iran ke depannya setelah tewasnya Presiden Iran saat ini? Tentu saja Iran ini kan punya apa ya peran yang cukup krusial gitu di geopolitik dunia. Bagaimana Bapak melihatnya ke depannya? Seperti apa nantinya konstelasi? Ya, yang pasti adalah pada saat sekarang rakyat Iran sedang berduka tentunya karena presiden dan tokoh-tokoh penting di Iran eh, tewas dalam kecelakaan ini. Yang kedua, tentu rakyat Iran dan berbagai komponen di Iran eh, menunggu apa hasil dari penyelidikan dari otoritas yang berwenang di Iran. Dan kemudian yang ketiga yang kita bisa pahami adalah eh, rakyat Iran tentu juga menduga-duga apa dari penyebab ini. Apakah ini merupakan kecelakaan murni ataupun merupakan suatu sabotase. Tapi mereka saya yakin akan menunggu apapun hasil dari uh, tim yang ditugaskan untuk menyelidiki masalah ini di Iran. Dan terakhir, tentu ada proses uh, penyerahan kekuasaan kepada mereka-mereka yang berwenang di Iran, tentu berdasarkan konstitusi mereka, siapa yang paling berwenang untuk menggantikan presiden yang sudah wafat karena kecelakaan ini. Nah, ini akan kita lihat mungkin juga di sana ada isu-isu politik, tarik-menarik dan lain sebagainya, dan biasanya nanti akan terlihat eh,
aliran-aliran dari para tokoh yang akan dijadikan pemimpin yang menggantikan eh, Presiden Raisi. Seperti itu. Oke, baik Pak. Kalau kita lihat beberapa waktu lalu disebutkan dan kita juga sudah sering memberitakannya seperti itu ya Pak ya, bahwa Iran ini sempat menyerang Israel dengan rudal-rudal dan juga drone-nya seperti itu. Kalau dari Pak Hikmahanto melihatnya, apakah dengan adanya permasalahan saat ini Iran kehilangan presiden yang cukup mencintai rakyatnya, apakah Bapak melihat posisi Iran akan seperti apa di kancah politik internasional? Ya, yang pasti adalah ini akan memunculkan spekulasi, spekulasi Hmm. dari berbagai pihak. Eh, Tentu media memberikan atensi terhadap masalah ini tidak hanya di dalam negeri Iran, tetapi media di banyak negara, termasuk kita di Indonesia, tentunya memberikan atensi karena peran dari eh, Presiden Raisi terkait dengan konflik yang ada di Gaza. Tapi sekali lagi, semua saya rasa akan menahan diri untuk mempunyai konklusi yang definitif sebelum ada hasil penyelidikan. Nah, ini yang saya lihat juga dari berbagai negara, mereka memberikan atensi yang sangat besar terhadap apa yang terjadi terhadap Presiden Iran. Nah, sekali lagi, semua menahan diri karena semua akan berpulang pada tim investigasi. Memang sebelum beberapa saat setelah kejadian, memang diberitakan bahwa helikopter ini mengalami hard landing gitu ya. Pada Ya, waktu itu masih dispekulasi apakah eh, Presiden menumpangi helikopter tersebut, apakah Presiden masih bisa bertahan hidup dan lain sebagainya. Nah, semua tidak memberikan komentar ya sampai kemudian ada berita definitif bahwa eh, helikopter yang ditumpangi sudah rusak dan kemudian memang diberitakan bahwa Presiden Raisi sudah wafat. Nah, ini yang kemudian sekarang ini menjadi pembahasan, tapi sekali lagi kita masih harus menunggu apa yang akan terjadi beberapa saat kemudian. Dan saya rasa tim yang melakukan penyelidikan memang mendapat tekanan yang sangat tinggi karena yang menjadi korban adalah seorang pemimpin negara, presiden gitu ya, dan juga tokoh-tokoh penting. Dan yang kedua, bahwa apapun hasil dari tim penyelidikan ini sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat internasional. Tidak hanya di Iran, tetapi di masyarakat internasional. Dan memang tim penyelidik ini harus juga punya integritas, kredibilitas, sehingga tidak kemudian memunculkan eh, apa namanya kebijakan-kebijakan yang tidak seharusnya karena hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyelidik. Seperti itu. oke. Pak, kalau menurut Pak Hikmahanto ini, apakah Israel kemungkinan akan menggunakan momen saat ini untuk menahan diri ataukah berpotensi untuk menyerang karena Iran mungkin dalam situasi yang saya bisa sampaikan mungkin tidak sepowerful itu untuk saat ini. Ini di luar dari pembahasan apa yang menyebabkan kecelakaan seperti itu ya Pak ya. Kalau kita melihat dari peta politik saat ini di internasional yang masih hangat-hangatnya soal perang Israel Gaza. Saya rasa tidak ya. Israel tidak akan melakukan serangan kepada Iran karena tidak punya basis untuk apa mereka Oke. melakukan serangan itu. Dan kita tahu bahwa kalau misalnya Israel melakukan serangan itu, justru dia akan mendapat kecaman, juga mendapat tentangan dari banyak negara dan bukannya tidak mungkin Amerika Serikat juga tidak akan membantu apapun terhadap apa yang dilakukan oleh Iran. Ketika maaf, Israel. Ketika Israel kemarin menyerang Iran juga Amerika Serikat, Joe Biden, Presiden sudah mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak mau terlibat apapun kalau Israel menyerang Iran. Seperti itu. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan lagi, Pak, saya akan bacakan pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Indonesia via X terkait dengan tewasnya Presiden Iran. Pemerintah Indonesia mengikuti dengan penuh keprihatinan musibah yang menimpa helikopter yang membawa Presiden Iran, Yang Mulia Ibrahim Raisi, Menteri Luar Negeri Iran,
Yang Mulia Hussein Amir Abdullahian dan para delegasi yang menyertainya. Teriring doa kami bagi mereka dan seluruh rakyat Iran. Memang kalau kita melihat dari sumber-sumber media internasional dan juga media lokal di Iran, sampai saat ini ucapan duka cita terus mengalir dan sebelumnya maksud kami warga Iran ini sempat mendoakan Presiden Iran dalam kesempatan di jalan-jalan raya seperti itu untuk berharap bahwa Presiden Iran sebelum hari ini ditemukan dalam kondisi tewas, mereka memberikan perhatian penuh terkait dengan potensi-potensi yang menyertai Presiden Iran. Kita lanjutkan kembali bersama dengan Pak Hikmahanto Juwana. Pak, kalau kita lihat kan saat ini Iran ini saya bisa katakan setelah presidennya tewas seperti itu, kemungkinan akan digantikan oleh wakil presiden pertama. Sejauh ini itu yang kami dapatkan informasinya saat ini. Pak, apakah Iran masih akan tetap, kalau Bapak melihat, sama seperti dengan presiden sebelumnya yang langsung kontra, apa ya Pak ya, saya bisa sampaikan berani seperti itu? Ya, yang pasti adalah kalau saya lihat garis dari pemerintahan Iran sekarang tentu berbeda dengan pemerintahan Iran yang pada masa lalu ya, ketika Iya. dipegang oleh Shah Iran. Karena ketika dipegang oleh Shah Iran, memang Iran dekat dengan Amerika Serikat, bahkan juga melakukan hubungan dengan Israel. Tetapi setelah revolusi Iran, maka Iran yang pada waktu itu dipimpin oleh Ayatollah Khomeini itu mempunyai garis kebijakan yang berbeda, berseteru dengan Amerika Serikat, berseteru dengan Israel, dan kemudian ini terus dilakukan. Sehingga dalam konteks seperti itu, saya yakin bahwa garis kebijakan dari pemerintah baru atau presiden baru nanti dari Iran akan tetap sama, tidak akan berubah, hanya saja mungkin ada kebijakan-kebijakan yang berbeda dengan yang sebelumnya, tetapi perbedaan itu tidak sangat kontras lah, sangat berbeda mencolok, seperti itu. Oke, baik. Kita akan tampilkan kepada teman-teman liputan 6 kembali visual daripada helikopter Presiden Iran yang ditemukan saat ini. Ini adalah visual helikopter Presiden Iran, Ibrahim Raisi, yang kurang lebih 1 jam yang lalu dilaporkan Presiden Iran tewas dalam kecelakaan. Wakil Presiden Iran pertama, itu Mohammad Mokhber, digadang-gadang akan mengambil alih jabatan presiden sementara setelah Presiden Ibrahim Raisi dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei 2024. Kalau kita melihat dari pasal 131 Konstitusi Iran, jika seorang presiden meninggal saat menjabat, maka wakil presiden pertama akan mengambil alih jabatan tersebut dengan persetujuan dari pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Mengutip dari Reuters, disampaikan bahwa pemimpin tertinggi Iran ini mempunyai keputusan akhir dalam semua urusan negara. Nah, dalam hal ini, wakil pertama Presiden Iran, Muhammad Mokhber, harus melalui restu Ayatollah Ali Khamenei sebelum bisa mengambil alih jabatan presiden menggantikan Raisi. Saat ini proses evakuasi terhadap para korban masih dilakukan. Kami juga mendapatkan informasi bahwa Mokhber akan menjadi presiden sementara sebelum presiden baru dipilih dalam kurun waktu 50 hari. Kalau kita baca kembali ya, Presiden Iran ini terpilih sebagai presiden pada tahun 2021. Berdasarkan jadwal saat ini, seharusnya pemilihan presiden akan berlangsung pada 2025. Saya ke Prof. Hikmahanto Juwana kembali. Prof,
ada Ya, info yang kami dapatkan bahwa harga minyak mentah dunia ini langsung naik pasca kejadian ini. Bagaimana dampaknya ke Indonesia, Prof? ya tentu setiap kejadian yang menjadi atensi dunia akan berdampak pada misalnya harga minyak, harga tukar mata uang, lalu kemudian juga harga komoditas-komoditas penting bagi dunia. Eh, ini karena eh, seolah-olah dunia sedang dalam situasi ketidakpastian. Tentu banyak spekulasi-spekulasi, tetapi eh, memang biasanya eh, eh, ekonomi dunia yang saling terkoneksi, interconnected ini akan berpengaruh, termasuk juga di Indonesia. Nah, tentu kalau misalnya harga minyak itu ada kenaikan, tetapi hanya sesaat sampai dengan adanya berita kepastian bahwa kecelakaan ini disebabkan oleh eh, manusia atau cuaca, mungkin ini akan kembali. Jadi tidak akan berdampak terlalu besar terhadap Indonesia. Tetapi kalau misalnya ternyata ada hal-hal yang tidak kita harapkan, seperti mungkin yang dispekulasikan oleh berbagai pihak, adanya sabotase dan lain sebagainya, ini yang tentu akan memicu harga minyak untuk terus naik, dan ini tentu akan berakibat pada Indonesia. Mengingat Indonesia memberikan subsidi yang besar terhadap rakyatnya untuk bisa menggunakan bahan bakar minyak. Nah, tentu subsidi ini tidak akan cukup apabila harga minyak tentu akan terus melambung, dan ini akan berakibat pada APBN kita, dan tentunya juga pada kegiatan-kegiatan yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Dan tentu kalau misalnya sudah APBN yang terkena, maka ada pelambatan ekonomi, ya, pelambatan ekonomi di dalam negeri. Tetapi juga karena adanya situasi yang tidak menentu ini, bisa saja terdampak pelambatan ekonomi internasional dunia. Nah, sekali lagi, eh, ini semua akan bergantung pada otoritas yang melakukan penyelidikan di Iran dan memastikan bahwa eh, memang benar-benar ini murni kecelakaan atau misalnya pengaruh cuaca, dan bukanlah sabotase. Sekali lagi itu yang kita tentu harapkan, ya. Jangan sampai ini merupakan sabotase, karena ini kalau misalnya sudah dianggap sebagai sabotase, maka dampaknya ini akan sungguh sangat luar biasa, dan tentu Indonesia juga akan terdampak seperti itu. Oke, eh, teman-teman, kami juga ingin menyampaikan kepada Anda bahwa di Iran pemimpin tertinggilah ini yang akan berhak memutuskan semua urusan negara, ya, bukan presiden, termasuk kebijakan luar negeri dan program nuklir Iran. Oleh karena itu, jika sesuatu terjadi pada Presiden Iran, Ibrahim Raisi, perubahan signifikan dalam kebijakan Republik Islam secara keseluruhan eh, tidak mungkin terjadi. Nah, ini yang ingin saya konfirmasi kembali kepada Pak Hikmahanto Juwana terkait dengan pernyataan yang baru saja saya sampaikan tadi. Apakah itu benar, Pak Hikmahanto, kalau melihatnya seperti apa? Ya, tentu eh, saya sulit untuk berspekulasi, ya, apa yang akan terjadi ke depan ini. Karena pertama kita harus paham juga konstelasi politik di Iran seperti apa. Lalu kita juga harus paham berbagai hal yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat bersikap, ya. Apakah masyarakat memang bisa memahami, karena mungkin ada sebagian masyarakat yang mungkin kurang setuju dengan apa yang disampaikan oleh apa yang menjadi kebijakan dari Presiden Raisi, terutama ketika kita bicara berkaitan dengan masalah penggunaan hijab oleh wanita di Iran, gitu ya. Nah, ini semua kita apa namanya, tentu ada ahlinya sendiri, ahli yang tahu betul tentang Iran itu seperti apa, untuk supaya bisa memberikan assessment yang tepat, ya. Eh, saya sendiri karena bukan ahli dari tentang terkait dengan Iran, maka saya tidak bisa memberikan pandangan yang konkret terkait masalah ini. Tetapi yang pasti adalah kalau misalnya Iran mau mengembangkan senjata nuklir, selama ini Iran selalu mengatakan bahwa dia tidak mengembangkan senjata nuklir, meskipun dia mengembangkan tenaga nuklir untuk kebutuhan energinya. Dan pengembangan nuklir ini bukannya tidak mungkin dan sangat mudah sebenarnya untuk dirubah menjadi senjata nuklir. Nah, itulah yang ditakuti oleh Israel.
ditakuli oleh Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa. Nah, ini yang eh, sekali lagi eh, kalau misalnya pengembangan tenaga nuklir untuk energi, saya yakin bahwa pemerintah Iran akan terus mengembangkannya. Oke, kami masih terus mencoba untuk mendapatkan informasi. Tadi kami sempat juga menghubungi salah satu warga negara Indonesia di Iran dan kami belum mendapatkan jawaban terkait dengan bagaimana situasi di Iran pasca tewasnya Presiden Iran saat ini yang juga oleh tim di lapangan masih mencoba untuk mengevakuasi puing-puing helikopter seperti itu. Namun terkait dengan informasi-informasi yang beredar di lapangan bahwa penyebab dari tewasnya atau jatuhnya helikopter ini adalah pihak A, B, dan C ini memang harus menunggu kembali konfirmasi dari pemerintah Iran sendiri terkait apa yang menyebabkan helikopter presiden yang mana saat ini masih terus diselidiki seperti itu dan masih dalam proses penyelidikan dan juga evakuasi di lapangan. Kami menekankan sekali lagi kepada teman-teman Liputan 6 bahwa saat ini penyebab dari jatuhnya helikopter kepresidenan ini belum diketahui. Memang ada dugaan sementara oleh cuaca seperti itu. Namun untuk pastinya kami masih akan terus mengupdate kembali informasi-informasi liar yang ada di lapangan terkait dengan pihak A, B, dan C ini masih harus dikonfirmasi oleh pihak-pihak atau otoritas tempat yang bertanggung jawab. Ini adalah visual yang kami dapatkan terkait dengan proses evakuasi atau penemuan puing-puing helikopter pertama kali. Kurang lebih sekitar 1,5 jam waktu setempat, 1,5 jam lalu waktu setempat. Dan kami akan bacakan pernyataan tertulis resmi oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia via X. Pemerintah Indonesia mengikuti dengan penuh keprihatinan musibah yang menimpa helikopter yang membawa Presiden Iran, Yang Mulia Ibrahim Raisi, Menteri Luar Negeri Iran, Yang Mulia Hossein Amir Abdollahian, dan para delegasi yang menyertainya. Teriring doa kami bagi mereka dan seluruh rakyat Iran. Saya ke Prof. Hikmahanto kembali. Prof, saya ingin tanyakan saat ini di X lagi trending soal Mossad, Prof. Kira-kira kalau Prof melihatnya, kenapa ini bisa lagi banyak-banyaknya dibicarakan? Ya, sekali lagi ini kan spekulasi-spekulasi ya. Betul. Jadi eh, spekulasi yang paling mudah untuk disampaikan adalah ya memang ada kecelakaan, tapi juga mungkin ada sabotase. Dan kalau misalnya kita bicara sabotase, ada tindakan yang dilakukan oleh pihak tertentu, pasti Israel dan Israel mempunyai intelijennya Mossad. Tapi sekali lagi, eh, kalau misalnya di trending X itu kan Ya, orang bisa bicara apa saja, tetapi kita harus kembali lagi, jangan sampai kita ikut dalam bentuk hoax-nya, apalagi kalau misalnya media kita harus menyiarkan juga berita-berita hoax, itu yang nggak benar gitu ya. Jadi sekali lagi saya minta kita semua menunggu otoritas penyelidik di Iran mengatakan seperti apa, baru kita bisa melakukan hal-hal ke depannya seperti apa. Karena sekali lagi jangan sampai dunia ini akan berantakan, akan hancur karena berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax gitu ya. Itu yang kita harus lawan, seperti itu. oke. Baik, Prof, yang ingin saya tanyakan kembali, Prof. Kita kan tahu bahwa Iran ini saya yakin negara yang mumpuni begitu baik juga dalam pertahanan dan kalau kita melihat memang helikopter ini kan adalah helikopter kepresidenan yang pasti juga secara pengamanan ini akan ketat dan screening juga pasti ya cukup ketat dan bahkan sangat ketat kalau bisa saya sampaikan. Prof, apakah Prof melihat bahwa di sini kejadian saat ini itu memang adalah faktor dari human error atau seperti apa? Ya ini yang kita nggak bisa Oke, sampai belum tim investigasi menyelidiki masalah ini. Jadi oke, baik. prematur juga. Karena biasanya walaupun kita mau mengatakan bahwa oh ya eh, helikopter kepresiden dalam kondisi baik gitu ya. Tapi kalau misalnya cuaca tidak baik, bagaimana? Kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi pada pilotnya dan lain sebagainya, kita tidak tahu.
Dan menurut saya kurang elok kalau kita melakukan spekulasi-spekulasi sebelum tim penyelidikan itu melakukan pekerjaannya. Sekali lagi, kita tidak boleh menyebarkan hoax gitu ya. Kita tidak boleh menyebarkan berita-berita yang belum tentu benar dan belum tentu bisa diverifikasi. Jadi agak sulit untuk saya menyampaikan itu. Oke, baik. Yang disampaikan oleh Prof. Hikmahanto terkait dengan hati-hati dengan informasi yang beredar di media sosial terkait dengan penyebab dari jatuhnya helikopter Presiden Iran, spekulasi-spekulasi yang tadi disampaikan apakah ada pihak-pihak tertentu yang melakukan sabotase atau seperti apa, ini memang harus dikonfirmasi kembali ya, Prof ya. Iya, betul. Oke. Oke, teman-teman, saya akan sampaikan kembali bahwa Presiden Iran Ibrahim Raisi ini kurang lebih sekitar 1,5 jam yang lalu waktu setempat ini dikabarkan tewas dalam kecelakaan helikopter. Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran bersama dengan sejumlah pejabat termasuk Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdollahian jatuh di pegunungan sekitar 100 kilometer dari kota Tabriz dekat desa yang disebut oleh media lokal ini bernama Tafil. Para warga sempat melakukan doa bersama untuk menyampaikan rasa prihatin terkait dengan kabar Presiden Iran yang jatuh di pegunungan saat melaksanakan kunjungan kerja dari Azerbaijan.